Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faza man ittaqa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan kita semuanya yang dapat hadir dalam kesempatan kali ini. Orang yang sudah mensyahadatkan tentang Rasulullah itu, salah satu maknanya adalah wa na'budullaha bima syara'a. Jadi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu, Muhammad dan Rasulullah itu salah satu maknanya adalah wa na'budullaha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Karena orang itu bisa macam-macam cara menyembah, cara beribadah, cara berdoa, cara memohon kepada Allah itu. Yang pertama, orang tidak perlu merasa berdoa, memohon, beribadah kepada Allah. Namanya mustakbirun, sombong. Jadi enggak berdoa, enggak minta, enggak mendekatkan diri kepada Allah, namanya mustakbirun. Dua, orang yang berdoa, memohon, meminta, beribadah kepada Allah, iya, kepada selain Allah juga iya, namanya musyrikun. Ini yang harus dijelaskan kepada umat dan masyarakat supaya kita tidak melakukan cara seperti itu dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, caranya tidak menurut yang disyariatkan. Namanya mubtadi'un, orang yang melakukan bid'ah. Ya, ini orang boleh sependapat, boleh tidak, tapi ada keterangan begitu. Saya ulangi, orang yang pertama tadi merasa tidak perlu memohon, tidak perlu berdoa, tidak perlu meminta kepada Allah, namanya sombong, mustakbirun. Yang kedua, orang ini beribadah kepada Allah, minta kepada Allah, tapi kepada Allah ya, kepada selain dari Allah juga iya. Nah, namanya musyrik. Yang ketiga, orang yang memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, terutama beribadah yang makhdhah, caranya tidak menurut yang disyariatkan oleh Nabi. Namanya bid'ah, mubtadi'un, orang yang melakukan kebid'ahan. Mana yang dipilih? Yang dipilih yang mana? 1, 2, 3? Wong 4 belum diomong no. Yang keempat adalah orang yang berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, caranya menurut yang disyariatkan oleh Nabi. Namanya mu'minun muwahhidun,
Orang yang mukmin yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita tuju. Memohon, meminta kepada Allah satu-satunya caranya menurut yang disyariatkan itu. Nah, coba saya bacakan ayat Al-Quran. Ibu-ibu yang niteni, ayat ini merintah apa? Wa atimul hajja wa umrata lillah. Merintah apa? Ini diberitahu. Yang hadir maupun tidak hadir yang ikut ngaji, bahwa kitab ini nulis, dalam kitab itu bagian yang ke-37. Di dalam bagian yang ke-37 itu disebutkan ada salawat-salawat yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi biasanya di masyarakat salawat ini lebih populer, lebih sering dibaca daripada salawat yang diajarkan oleh Nabi. Kitab ini menulis namanya As-Salawatul Mubtada'ah. Salawat-salawat yang dianggap apa? Bid'ah. Kalau tidak mau dengan istilah bid'ah, wong itu dari Nabi, roto enteng disebut apa? Salawat itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kalau haji dan umroh caranya mengikuti Nabi, salat juga caranya ikut Nabi, orang azan juga caranya ikut Nabi, menurut tauhid. Halo? Halo? Ini kebesaran masjidnya ini. Menurut tauhid berarti sholawat juga harus mengikuti yang diajarkan oleh Nabi, gitu loh maksudnya. Tapi yang diajarkan Nabi itu tidak bisa dilakukan nih Pak. Ya bukan masalah dilakukan. Ya. Nah ini maksud saya di situ. Coba tak cek panjenengan. Perintah membaca salawat Nabi itu gimana ayatnya? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pak Ustadz, Pak Kiai, para ulama tidak ada yang tidak mengerti ayat itu. Semuanya paham. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya, kalau maksudnya Allah itu bersolawat, sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Maksudnya Allah bersolawat itu, Allah itu memuji nabinya di sana loh. Ditunjuk-tunjukkan kepada malaikat. Ini loh hambaku luar biasa, namanya Muhammad, saya angkat jadi nabi. Mulai lahir sampai 63 tahun wafat, tidak pernah salah, tidak pernah dosa. Kalau salah tak tegur. Ini yang saya banggakan sebagai uswatun hasanah. Itu maknanya Allah itu bersolawat, artinya sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Nabi itu dipuji oleh Allah di langit sana. Loh, malaikat Nabi kok Allah kok memuji sama Nabi? Ya terserah Allah. Kehendaknya Allah itu tidak ada yang menghalang-halangi. Ya, nama Muhammad ini luar biasa. Tidak ada satu detik pun di dunia ini yang tidak menyebut nama Muhammad. Kalau nama Joko itu sering disebut enggak?
Nggak, wong Jawa kalau maksudnya. Di Eropa nggak kenal. Mungkin di sana Johnson barangkali ya. Ya, Jawa ndak ada. Tapi kalau nama Muhammad setiap detik disebut. Tapi kemarin kita dengar ada berita kurang ajar. Nama Muhammad diundang untuk minum gratis. Minum apa? Khamr. Itu mengagungkan nama Muhammad apakah melecehkan? Mira Santika sama enggak dengan khamr? Iya. Dan malaikat bersalawat seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Hai orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Jadi lengkap. Allah, malaikat, ahlul alam, orang yang ada di dunia yang muslim disuruh baca salawat. Nah kemudian Nabi menerangkan lafal-lafal yang menurut hadis. Bagian 37 halaman 171, nasma'u katsiran min siyaghis salati 'ala nabi mubtada'ah lam tarid fi kalami Rasulillah wa sahabatihi wa tabi'ina wal a'immatil mujtahidin. Kita mendengar banyak lafal-lafal salawat Nabi dalam kitab ini diterjemahkan bid'ah yang tidak ada dari yang diajarkan oleh Nabi, para sahabat juga tidak, tabi'in juga tidak, para imam yang 4 al-mustahidin juga tidak. Bal hiya min wad'i ba'dil masyayikh al-muta'arrikhina, itu buatan orang pada periode-periode terakhir berniat memuji Nabi, karena itu tidak berdasarkan apa? Hadis. Saya ulangi, ini rada sensitif. Saya tidak mengolok-olok orang lain, tapi memberitahu yang ikut ngaji ini. Perkara yang ikut ngaji gak mau diberitahu, ya urusannya dia. Ya, angel tuturane. Nah itu masing-masing ya. Wa qad rajada hadhihi siyagh bainal awam wa ahlil ilmi. Lafal-lafal itu sudah populer di tengah masyarakat ya, baik orang yang ahli ilmi maupun orang awam. Fa akhadhu yaqra'unaha aktsara mimma yaqra'una salawatil waridati ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salawat itu sering dibaca yang tidak dari Nabi tadi, lebih sering dibaca daripada salawat yang diajarkan oleh Nabi. Ngerti maksudnya? Halo? Salawat-salawat itu sering dibaca daripada salawat yang diajarkan oleh Nabi. Ini jenengan kalau saya tanya itu mesti bendino itu mendengarkan begini. Ya Rasulullah salamun alaik. Ada begitu? Jangan diolok-olok. Tapi yang mau ngaji ini loh diberitahu. Bu, Mbak, Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Terus gimana Pak Ustadz? Baca saja yang dari Nabi. Lebih selamat. Dan tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Wes, kita lanjut. Warubbama tarakul waridatis sahiha wa nasyaru as-salawatil mansubah limasyayikhihim. Tapi kadangkala mereka juga meninggalkan salawat-salawat yang dari Nabi tadi dan lebih mempopulerkan salawat-salawat yang dari guru-gurunya, dari para syekhnya. Tapi mohon maaf, mungkin meninggalkan salawat yang dari Nabi. Ya orang Islam tidak begitu mestinya.
Tadi saya sebutkan salah satu daripada makna syahadat tentang Rasulullah itu adalah wa na'budullaha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang, saya ulangi, ini semuanya harus bisa itu. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Kalau ada orang tanya begini, Ustadz, dulu Nabi waktu asik penjelasan agama kepada para sahabat itu tidak membawa tas. Sekarang kok Pak Ustadz membawa tas? Boleh nggak? Nabi tidak mengajarkan orang supaya ngaji bawa tas. Terus sekarang ini bawa tas semuanya. Boleh? Halo? Suaranya kalah Mbak Iko ya. Andai kata saya jadi mandornya, saya suruh berhenti dulu. Ya. Toh enggak sampai 2 jam, ya kan? Nah, berhubung saya bukan mandornya, ya biarin aja. Cuma yang ngomong ini enggak enak. Ya. Kemudian walau amakna nadhara fi hadhi salawati la ra'ayna fiha mukhalafata li hadi Rasulillah. Kalau diamati isinya, dipelajari, diamati, dicatat, dibaca, salawat-salawat yang diajarkan oleh para syekhnya mereka, ya, yang tidak dari Nabi tadi, ya. Wa min hadhi salawatil mubtada'ah, dan termasuk ini salawat yang tidak dari Nabi yang dianggap bid'ah tadi. 1, nggak ada yang bisa mewakili mandor. Beritahu, Pak, 2 jam berhenti dulu gitu ya. Oh ya, makasih, barakallah. Minta tolong yang nomor 1, salawat yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wasallam. Ya bisa dimengerti karena masih proses pembangunan, ya. Tidak boleh MC, ya. Jadi yang pertama itu salawat ini yang paling populer di masyarakat disebut sebagai salawat apa? Tibil qulub. Ada terjemahnya, Bu? Monggo. Nanti diurai itu. Saya ulangi sebelum dibaca terjemahnya. Ini mohon maaf tidak mengolok-olok orang lain, tapi kalau dengan sependapat dengan isinya kitab ini, sependapat dengan dalil-dalil yang sahih, maka ikuti saja salawat yang diajarkan oleh Nabi. Pasti tidak ada perbedaan. Kalau ini banyak perbedaan. Apa terjemahnya, Bu? Monggo. Ya Allah, curahkanlah keberkahan dan keselamatan atas Muhammad. Ya, biasa itu normal. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Allah, curahkanlah keberkahan dan keselamatan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Bu, monggo kalem-kalem aja. Penawar hati dan obatnya. Yang menawarkan hati dan mengobati hati siapa? Kalau menurut ini Nabi Muhammad. Lanjut. Penyehat badan dan penyembuhnya. Yang menyehatkan badan, yang menyembuhkan badan siapa? Menurut ini. Halo? Nabi toh? Kalau menurut iman kita, yang menyembuhkan orang sakit itu siapa? Ini loh, Bu, bedanya.
Ketika Nabi Ibrahim ditanya, Ibrahim, Tuhanmu itu siapa? Kalau saya lapar, Tuhanku yang memberi saya makan. Kalau saya haus, Tuhanku yang beri minum. Kalau saya sakit, Tuhanku yang menyembuhkan. Jadi imannya panjenengan, iman kita, Pak dokter, Bu dokter itu tidak menyembuhkan, hanya memberi obat saja. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Mestinya di rumah sakit miliknya umat Islam, baik itu Muhammadiyah maupun NU atau Al-Irsyad atau siapa saja, Bu, Pak, keluarganya saya cuma bisa memberi obat, tolong baca basmalah dan berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan. Yang menyembuhkan bukan dokter, tapi Allah. Wa idza marirtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau menurut ini yang dibaca tadi, yang menyehatkan dan menyembuhkan itu siapa? Halo, Nabi kan? Nah, lanjut Bu. Cahaya mata dan sinarnya. Terus? Juga atas keluarganya. Ya. Itu anak-anak adik-adik kita apal dan sering dilakukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha. Terusnya wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apal saya Bu, bendina diwaca. Tiap hari dibaca itu dipakai untuk menjelaskan kepada jamaah. Bu, Pak, ada begini. Sebagian orang salawat ini dianggap sebagai salawat tibil qulub. Isinya salawat ini memohon, ya, meyakini, ya, memberikan salawat kepada Nabi sekaligus meyakini yang menyembuhkan, yang menyehatkan. Itu semuanya kalau menurut lafal ini bukan lagi siapa? Allah. Tapi siapa yang menyembuhkan? Nabi. Iman kita tidak Allah. Nah, begitu maksudnya itu, ya. Ayo saya tanya. Ini di masyarakat populer. Kalau sampean hidup di tengah hutan ya nggak pernah dengar, ya. Hafal saya itu. Keterangannya gimana menurut kitab ini? Inna syafi wal ma'afi lil abdan wal qulub wal uyun huwa Allahu wahdahu. Ya. Sesungguhnya yang menyembuhkan dan menyehatkan badan dan hati, ya, hati dan mata hanyalah siapa? Allah. Allah yang menyembuhkan. Itu loh, banyak orang sakit itu didiagnosa Pak dokter sudah betul diagnosanya. Dosis obatnya sudah benar. Ya, istirahatnya pasien sudah baik. Dietnya sudah menurut pendapatnya penasehatnya ahli gizi. Tidak ada jaminan orang ini apa? Sembuh. Padahal malah cepat mati. Dokternya bingung. Obatnya sudah benar. Diagnosanya benar. Kok tambah parah? Nah itu loh, kita lah itu. Kadang dokternya bingung. Kok iso? Ya iso, ya.
Malah dokter WA nambah koncone, kok iso? Waktu itu belum ada tulisan bahasa Arab sing kok iso di share-share itu loh. Ya iso. Ya iso Allah ya. Jadi orang Islam itu nyentelnya ke sana ke Allah. Ya. Wong Nabi itu loh, Bu. Mau nggak saya ceritanya setengah menit? Nah, ada orang sakit diparani, ditanya sama Nabi, ala arkika birukyatin ja'ani biha Jibril. Pak, kata Nabi, sampean mau tak dongakno, saya bacakan doa ini. Saya bisa begini, ini diajari Jibril. Jadi gurunya Nabi itu langsung siapa? Jibril. Orang ini ngomong, bala ya Rasulullah bi abi wa ummi ya. Nggih Kanjeng Nabi, senang. Baru dibacakan Rabbin nas ya. Bismillah arkika wa wallahu yashfika min kulli da'in fika wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Di dalam doa yang dibaca oleh Nabi itu ada lafal, adalah kalimat apa namanya? Wallahu yashfika, Allah yang menyembuhkan sampean, min kulli da'in fika, dari semua penyakit yang ada di sampean. Diobati boleh, ini namanya qadari. Istirahat boleh, itu namanya qadari. Diet boleh, ya, dihitung, ya. Nah, tapi doa ini menjadi penting. Itu maksudnya. Jadi bukan Nabi yang menyembuhkan. Ya. Saya pernah menerangkan begini, ini kemudian orang itu yang mendengarkan rodok ngeyel. Ya wis. Sendiri-sendiri tidak apa-apa Pak, silahkan. Saya juga tidak mencemooh kok. Saya cuma menerangkan saja. Sampai sependapat monggo, tidak sependapat ya nggak apa-apa. Semua terserah padamu. Aku begini adanya. Aku menghormati keputusanmu. Apapun yang akan kau katakan. Betul Bu ya? Kemudian, nah itu ada keterangannya Bu. Ya. War rasulu la yamliku naf'a li nafsihi wala li ghairihi. Fahadhi sighatun tukhalifu qaulahu ta'ala. Nabi sendiri itu tidak memiliki kekuasaan memberikan manfaat atau menolak sebuah kemadharatan. Memberikan manfaat tidak bisa, tugasnya Nabi cuma apa? Menyampaikan dakwah, menyampaikan syariat itu. Nah, begitu ya. Bukan apa namanya? Menyembuhkan itu tadi. Tidak punya kuasa. Di dalam Al-Qur'an diterangkan, qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Monggo Bu. Ada terjemahnya? Enggak. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku. Ya. Dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dihendaki Allah. Ya. Saya ingat waktu masjidnya belum dirubah. Masjidnya kan dulu ngajinya kan di situ. Terus dirubah, kita ngaji di Semamda ya. Suaranya masih menggelegar ya. Wes balik ke sini. Jadi inilah dalilnya. Nabi itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madharat. Coba saya tanya, putrinya Rasulullah itu namanya siapa? Ketika Nabi itu menerima ayat Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, Muhammad, peringatkan keluargamu itu. Yang merintah Allah.
Jadi Nabi menerima perintah dari Allah ya, supaya memberi peringatan kepada keluarganya. Yang dipanggil itu salah satunya putrinya Fatimah tadi. Sebelumnya siapa yang dipanggil? Ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy. Dua, pamannya. Ya Abbas bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya sendiri. Tiga, bebeknya Nabi. Bebek itu bahasa desa, bahasa saya. Tapi kalau bahasa kota, tante. Tadi saya mau terjemahkan tantenya Rasulullah, kok tidak enak itu. Ya Sofia, ya ammatu Rasulillah, wahai Sofia, tantenya Rasulullah, kok tidak enak. Bebeknya Nabi. Apa kata Rasulullah? Ishtaru anfusakum fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Jaga dirimu sendiri-sendiri, berbuat baik sendiri-sendiri. Kalau pakai cara Jawa, ojo dume ponakanmu jadi nabi. Kalau sampean tidak beramal soleh, saya sebagai nabi tidak bisa membela siksanya Allah yang ditimpakan kepada Anda. Khusus Fatimah dipanggil, didudukkan. Fatimah, salini mimali masyiti fa inni la uni anki minallahi syai'a. Fatimah, kalau kamu minta harta bendanya bapak, minta hartanya bapak berapa saja kalau bisa diberi. Tapi kalau bapak disuruh menghalang-halangi kehendaknya Allah yang ditimpakan sama kamu, tidak bisa. Loh, begitu loh Bu. Jadi bisanya Nabi itu cuma apa? Mendakwahi. Memaksa nggak bisa. Membimbing, memberi pelajaran. Selain daripada itu tidak. La amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Ya, aku tidak ibadahnya ya rajin, pinter, cerdas. Itu loh. Tapi difitnah oleh B. Kira-kira di masyarakat ada begitu enggak? Orang baik, orang jujur, orang adil difitnah jelek-jelek macam-macam, ada enggak? Siapa ini? Ya pokoknya orang baik lah. Tiba-tiba Allah mentakdirkan B ini kena musibah. Musibah beruntun, ya anaknya, naudzubillah min dzalik, keluarganya dan sebagainya, harta bendanya dan sebagainya. Pendapatnya masyarakat, B ini kualat. Betul ya? Halo? Kalau di tauhid enggak. B ini dapat banyak musibah, yang membalas itu Allah. Loh, ini temenan itu. Dengan bahasa lain Allah itu bilang gini, Mas, ini orang baik, hambaku, soleh, rajin, akidahnya baik, ibadahnya baik. Kok kamu fitnah kayak begitu? Berarti kamu itu musuhku. Nah, begitu. Cerita kayak begitu atau keterangan kayak begitu tuh sudah diterangkan apa belum? Dulu-dulu. A, belum sama sekali. B, sudah tapi lupa. B. Jujur berarti itu. Jadi Nabi nggak bisa, apalagi menyembuhkan, itu nggak bisa. Sudah wafat usia 63, dimintai pertolongan, juga nggak bisa. Gitu loh, datang ke sini, ya nggak bisa. Tapi sebagian saudara kita umat Islam masih ngotot. Nabi bisa dimintai pertolongan, Nabi bisa datang ke sini tidak dalam bentuk fisik. Nabi bisa menyembuhkan penyakit, Nabi bisa menghapus dosa. Oleh tauhid silang merah, la, tidak. Allah. Nah,
Ngerti maksudnya? Saya tambahi satu poin yang tidak ada di dalam kitab. Jenengan pernah mendengar begini? Bagian awal, ini bagian yang kedua. Ini tengah-tengah. Bagian awal. Alaika ya salam khairul anbiya salamu alaik. Pernah mendengar? Bagian yang kedua. Alaika ya salam ya makhidunu wassalamu alaik. Ngerti maksudnya? Yang kedua, semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Hai, saya tanya, yang menghapus dosa itu Nabi apa Allah? Apa gunanya setiap hari beristighfar minta kepada Allah? Kok meyakini yang menghapus dosa itu siapa? Nabi. Lam ya'cok, tidak cocok. Tapi bukan bahasa Arab itu ya, nanti dikiranya bahasa Arab. Nanti jenengan umroh beli jubah nggak cocok, ngomong sama yang jual, hadza lam ya'cok. Nggak ngerti bang, apa yang wong Sidoarjo yang ngomongnya ngawur. Hadza bener, lam ya'cok. Masya Allah ya. Gini loh Bu, kalau jenengan tadi itu jam 7, jam 8 sampai jam 9, ini jam 10 di rumah, nggak dengar ada informasi begini itu. Bisa Ustaz lewat YouTube, nggak enak, nggak melihat Ustaz ya kok. Nah itu maksudnya. Ya, karena orang dengar dari TV, dari YouTube, dari itu beda dengan silaturahim langsung. Nah, begitu. Kemudian ada keterangan Nabi menyelisihi sabdanya Rasulullah, ya. Wa tukhalifu qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri melarang. La tatruni kama atrati nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Apa Bu terjemahnya? Ya, bukan nomor 2, atasnya itu. Juga janganlah kalian berlebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani. Saya kaget. Oke, maka janganlah. Sudah Bu. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku. Masya Allah. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Coba saya tanya. Bagus Bu. Orang Nasrani berlebihan nggak memuji Al-Masih? Ya toh? Nabi melarang. Lebih dahulu mana antara orang Al-Masih Isa sama Nabi Muhammad? Jelas Al-Masih. Lah orang Nasrani itu kepada Masih berlebihan. Mubalaghah fil madh. Kita akidah mereka berlebihan. Nabi melarang, la tatruni kama atrati nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Janganlah kalian memuji aku berlebih-lebihan sebagaimana orang Nasrani memuji siapa? Al-Masih. Kalau tidak boleh disuruh apa Bu? Monggo. Aku hanyalah seorang hamba. Terus? Maka katakanlah, Abdullah nama Allah dan Rasulnya. Jadi gelarnya Nabi itu cuma 2. Satu Abdullah, satu lagi siapa?
Saya ulangi, satu Abdullah, satu lagi apa? Rasul. Yang Abdullah ini sama dengan kita, butuh makan, butuh istirahat, butuh ekonomi, butuh sehat, butuh ini. Yang Rasulullah ini yang beda. Lah kalau sampai Nabi dianggap bisa dimintai pertolongan ketika Rasulullah telah wafat, bisa datang ke sini ketika orang beramai-ramai tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 12 Mulud, ya, misalkan begitu. Lalu setiap hari dibacakan salawat kayak begitu tadi, yang meyakini Nabi itu yang yang menyembuhkan yang sakit dan sebagainya. Itu tidak cocok kalau menurut keterangan tauhid ini beberapa dalil. Itu namanya al-itra al-mubalaghatu fil madh, berlebih-lebihan di dalam memuji siapa? Nabi. Itu loh maksudnya. Wes, sebelum dilanjut, ada yang dibahas? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kemungkinan satu di antara dua. Pertama, saya lanjutkan opsi yang pertama. Yang kedua, wabillahi taufiq wal hidayah. Yang mana? Pertama apa kedua? Ini bangkunya kurang ini, Bu. Ya. Bangkunya itu loh kurang. Nanti lain kali buat bangku lagi itu ya. Saya mendambakan yang ngaji itu separuh masjid ini ibu-ibu penuh semuanya gitu loh. Mohon maaf, bukan untuk kepentingan saya, enggak. Sampai yang ngaji cuma 10 sama yang ngaji 200 podo wae. Podo pegeli maksudnya ya. Ya. Tapi kewajiban umat Islam itu meramaikan masjid, syiar itu loh. Ya. Sampai saya janjikan, yang mau ngaji di sini tak kasih buku gratis. Sudah diberi buku gratis? Belum? Ada yang belum? Tak kasih nanti. Biar yang ngaji itu penuh ya, sekian. Maksud saya itu apa? Penyebaran dari paham-paham yang tauhid ini pada pegel ya Pak Ustadz. Nah, begitu. Wal makna al-itra huwa mujawizatul haddi aw ziyadah fil madh. Makna itra yaitu melampaui batas dan berlebih